Itu kan namanya masturbasi ya, Ya. bagi perempuan. Bagi laki-laki disebut onani. Ini Ustadz ini kayaknya istilah begini tahu banget ini. Lah, saya diminta bicarain itu di beberapa tempat Ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu loh. Lah saya harus tahu kan? Iya. Nanyain yang itu Mas Adin, yang suami kerja di luar kota atau di luar negeri gitu San. Iya. LDR ya. Ya, LDR. Kemudian telepon-teleponan atau apa? Bermesra-mesraan. Mesraan. Saling merangsang lah. udahlah, to the point aja. To the point aja, Mas Alif. Ya, Itu gimana San? to the point Saling aja. merangsang bahkan sampai itu tadi ya, sampai mengeluarkan ini mungkin Iya. sperma. Oke. Ini kalau kita jelaskan tidak hati-hati, kalau teman potong-potong malah bahaya. Karena kemarin ada salah satu ustadz menjelaskan ini, tapi videonya dipotong dan akhirnya bermasalah kan. Dan Ustadz Abdul Somad udah sampaikan bahwa video ini panjang dipotong orang. Ya. Gitulah. Oke. Itu kan namanya masturbasi ya, Ya. bagi perempuan. Bagi laki-laki disebut onani. Ini Ustadz ini kayaknya istilah begini tahu banget ini. Lah, saya diminta bicarain itu di beberapa tempat Ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu loh. Lah saya harus tahu kan? Iya. Masa ustadznya nggak tahu istilah piye toh? Tahu istilah nanti dicecar, nggak tahu istilah dicecar juga piye kan gitu. Ya sudahlah, biar tahu aja sekalian kan. Nah, oke. Kalau LDR, suami di luar kota, istrinya jauh begitu ya. Kemudian mereka akhirnya video call gitu ya. Video call tapi sambil saling merangsang gitu ya. Ketika saling merangsang, laki-laki merangsang diri dengan melihat istri merangsang diri dengan melihat suami. Mereka melakukan itu sampai malah ejakulasi gitu ya, keluar. Artinya perempuan keluar, laki-laki juga keluar. Lah itu hukumnya bagaimana Ustadz? Pertama saya sarankan untuk hari ini sebaiknya jangan. Karena ini bisa dibajak. Oh, insyaallah. Kehati-hatian. Saya sarankan teman-teman sebaiknya jangan. Saya tidak katakan hukumnya haram. Tapi saya sarankan jangan. Kenapa? Karena ini bisa dibajak. Saya banyak dapat berita, saya baca berita perempuan yang kemudian dia itu disebar ke situs-situs pornografi Ya. karena dia video call tapi seperti itu. Saya banyak dapat baca berita itu. Maka saran saya jangan. Ini saran loh ya, bukan hukum. Tapi kalau masalah hukum ulama beda pendapat. Saya pernah baca itu. Ya, ada yang membolehkan tapi ada yang melarang. Saya sudah dapatkan hukum ini sejak lama. Sebagian mazhab Hambali mengatakan boleh. Kalau ditakutkan nanti terjatuh masuk ke dosa yang lebih besar. Selingkuh gitu ya, zina gitu ya. Lebih baik dia seperti itu. Boleh. Nah, cuma saran saya karena sekarang ini tidak aman, bisa diambil orang data kita, jangan. Ini saran gitu ya. Tapi kalau hukum tadi ulama beda pendapat. Saya rasa jelas ya gitu ya. Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Ketika dosa yang lain misalnya minum homer itu diharamkan selamanya dan dalam kondisi apapun. Nah, terus kenapa kalau dosa kayak berhubungan seksual itu ada batasannya? Misalnya batasannya sebelum menikah haram, terus kalau udah menikah jadi boleh kayak gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu bahkan mendapatkan pahala. Apa ada sesuatu manfaat besar sih yang menyebabkan hubungan seksual ini mendapatkan pahala ketika sudah menikah? Oke. Bening ini. Tapi pertama saya luruskan dulu, khomer itu tidak haram kapanpun tidak. Khomer itu pertama boleh dalam kadar yang sangat sedikit untuk parfum. Ada perubahan. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Tapi Syekh bin Baz kayaknya ada juga saya baca fatwa, tapi coba dicek nanti. Dalam kadar yang sedikit itu boleh. Kemudian untuk obat bius itu juga ada yang membolehkan. Kemudian dalam kondisi sangat haus di gurun pasir, tidak ada air, adanya cuma cek apa gitu ya, topi miring gitu ya, Asoka, bir bintang, masa di gurun pasir kok ada bir bintang piye? Jadi persiap. Takut nanti kalau haus gitu. Maksudnya nggak ada air sama sekali, adanya cuma khamar, itu boleh. Saya luruskan dulu, babi itu haram.
Tapi ketika kita masuk dalam sebuah goa adanya cuma daging babi, daripada mati boleh makan daging babi. Ada perubahan hukumnya. Ya. Lah Ustadz, kembali ke pertanyaan. Ini kan pertanyaannya jelas. Kenapa kok dalam Islam sebelum menikah, sebelum halal kok tidak boleh berhubungan, tapi setelah halal itu kok malah menjadi ibadah, Ustadz? Malah dapat pahala. Kok iso gitu kan? So, Emang manfaatnya apa gitu kan? Oke, saya kasih tahu. Laki-laki dan perempuan yang tuntas dalam berhubungan seksual, artinya mereka ejakulasi. Suami ejakulasi, istri ejakulasi, artinya keluar gitu ya. Dalam artinya itu puas. Namanya kan ejakulasi dia. Betul betul Mas. Nah, ada manfaat nggak? Ada. Kenapa Allah dan Rasulnya mengkategorikan ini ibadah? Bahkan ibadah paling nikmat itu ini. Kenapa? Setelah dijelaskan oleh ulama, rupanya hubungan seksual yang tuntas itu pertama, bisa meregangkan otot-otot syaraf yang kaku, yang tegang. Bisa kendor. Bisa regang. Jadi enak. Gitulah mungkin ya. Nah, jadi tenang. Ini kenapa kaku? Ini karena belum halal. Lockdown itu ya. Itu. Maka bersyukurlah yang lockdown punya pasangan. Sewaktu-waktu kan, Dek, yuk. Bang, yuk. Kalau ini kan kasihan. Sejak sebelum lockdown ketemu yuk gini-gini aja. Ngapa belum nikah itu kan? Nah ini benar teman-teman. Rupanya itu bisa merenggangkan saraf-saraf yang tegang, otot-otot yang tegang. 2, bisa mencerahkan wajah. Coba lihat kami ini bertiga. Nah, coba lihat ya. Oke ya. Yang senyumnya itu yang los begitu ya, yang agak gelap itu coba perhatikan. Yang sudah nikah, walaupun mungkin namanya orang nikah, masalahnya kan banyak ya gitu ya. Nah, coba lihat itu ya. Ya. beda senyumnya. Ustaz. Tapi ini benar. Ini benar dibahas dalam Islam. Bahkan kalau laki-laki itu maaf ya, tidak berhubungan dalam waktu yang lumayan lama, artinya tidak melakukan hubungan, maka dia wajahnya itu agak kusam. Senyumnya itu tidak lepas gitu loh. Itu hanya tahu orang yang sudah nikah biasanya. Paham ya? Iya. Benar teman-teman, saya harus kasih tahu ini gitu loh. Ini 2. Jadi kalau tanya kenapa kok kayak ada manfaat banget, ada gitu ya. Ya, jadi membuat wajah itu lebih berseri-seri, bercahaya, gitu ya, segar. Yang ketiga, membuat otak kita lebih fresh. Ya. Itu apa manfaatnya? Otak lebih fresh, berpikirlah lebih cemerlang. Lebih fresh, lebih cemerlang. Jadi kinerja otak kita ini lebih bagus. Nah, kenapa dia disebut ibadah? Ya kan kita kalau bahas sholat, kenapa sholat itu ibadah? Rupanya banyak manfaat kan setelah dibahas gitu loh. Lah begitu pula seks. Begitu loh. Lah kalau sholat kita bahas hukumnya, kenapa seks tidak? Kan gitu. Nah, itu masalahnya kita kadang gitu ya. Jadi teman-teman, jadi kenapa kok seks itu jadi ibadah itu? Ada alasan lain ada. Jadi alasan lain rupanya kenapa orang melakukan seks itu kok kemudian beribadah. Rupanya seks itu juga mampu meredam musibah, masalah yang seabrek yang kita punya. Apalagi seks yang berkualitas. Wah itu, Masya Allah gitu ya. Masih ingat nggak kisah Ummu Sulaim dengan Abu Tolha, masih ingat nggak? Yang anaknya meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim berhias, berdandan, suaminya pulang, mereka berhubungan. Suaminya nggak jadi marah, bisa tenang menerima dan melihat kondisi. Gitu ya, masih ingat nggak? Boleh diceritain. Itu ya. Ya mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi ceritanya gini. Abu Tolha sama Ummu Sulaim ini punya seorang anak. Qadarullah meninggal. Nah, Abu Tolha ini di luar rumah. Dulu belum ada handphone ya. Jadi ngasih tahu nggak bisa. Jadi nggak tahu di mana gitu loh. Sampai sore kok belum pulang, akhirnya anak dikuburkan. Hampir maghrib suaminya pulang, nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Istrinya berdandan, seakan-akan tidak ada kejadian di rumahnya. Istri soleha itu ya. Seakan-akan tidak ada kejadian. Oke? Kemudian tanyalah suaminya, Abu Tolha bertanya, Mama, bahasa kita, Cin,
Cin, anak kita mana Cin? Gitu ya. Anak kita insya Allah di tempat yang aman. Bersama orang-orang yang baik. Kata Ummu Sulaim. Oke lah. Pulang ke rumah, makan, santai, begitu ya. Singkat cerita mereka ya berhubungan, suami istri lah. Ya. Sudah selesai berhubungan, pelukan, ciuman, santai. Akhirnya ditanya. Ya, istri bertanya kepada suami. Mas, tetangga kita itu loh mas, dititipi barang sama orang mas. Dititipi barang. Tapi giliran barang itu diambil mas, titipan itu diambil. Kok ini, apa namanya, kok dia marah. Menurut mas itu orang baik enggak? Suaminya karena sudah tenang, sudah enjoy, masalah semua sudah yo, salah itu. Dititipin kok, titipan diambil kok marah. Salah itu. Akhirnya Ummu Sulaim bilang, mas, anak kita itu kan titipan Allah. Sekarang diambil sama Allah, mas. Sudah ada marah santai. Karena udah tenang. Ya. Paham ya? Itu lihat, masalah sabrek itu bisa diredam. Karena seksualitas yang berkualitas tadi. Insyaallah. Luar biasa. Makanya Abu Talha datang ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Bla 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 diceritakan. Nabi pegang kepala Abu Talha, Nabi doakan. Setelah itu Ummu Sulaim hamil lahir sampai 5 anak. Kelima-limanya hafal Al-Quran. Masya Allah. Gitu ya. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Ini baru sedikit loh yang kita bahas ini. Ya, ini baru sedikit loh. Jadi manfaatnya, kok ada manfaat? Ada. Tapi kalau sudah halal, sebelum halal setelah diteliti luar biasa, bahayanya banyak. Ya, saya punya penelitian itu. Gitu ya. Nauzubillah min zalik. Mungkin begitu. Ya, ada lagi? Ada. Ketika ada calon, bolehkah kita bertanya ke arah seksual? Misalnya, apakah dia bisa menerima saya kalau nanti ternyata saya misalnya tidak mempunyai keturunan karena saya kena penyakit tertentu kayak gitu. Apakah ada batasan-batasan? Ustadz, kalau kita mau menikah, kemudian kepada calon kita katakan dalam urusan seksual misalkan, Mas, aku itu nanti bakal nggak punya keturunan. Itu gimana? Kamu mau? Itu harus malah. Itu harus disampaikan. Nggak boleh bohong malah. Nggak boleh tutup-tutupi. Itu adalah bagian yang harus diceritakan dan disampaikan. Iya, itu ya. Harus, kalau itu harus. Kenapa? Itu masalah syarat di mana orang itu bisa bersatu atau tidak. Gitu. Ini Gitu kan ya. kalau ada sakit ya, Ustaz. Iya, benar. Kalau misalnya Ustaz, mungkin di masa lampau ada masa buruk gitu, terus dia udah hijrah taubat. Oh, enggak perlu cerita. Nggak perlu cerita. Nggak perlu. Maaf mas, kemarin aku pacaran, 5 laki-laki meniduri aku. Enggak perlu itu. Karena itu aib ya. Ya aib, enggak perlu. Aku pacaran dulu mas, waktu pacaran aku melakukan bla bla bla. Enggak perlu. Itu enggak perlu. Ditanya pun sebisa mungkin enggak perlu dijawab, mas. Masa lalu aku hitam putih, kamu nggak usah tanya ya. Itu ya. Sama laki-laki juga sebaliknya begitu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi boleh tuh? Ada lagi satu lagi Iya. mungkin lah ya. Boleh. Ini terkait kayak gangguan ada kejiwaan mungkin ya Tat, ya. Karena tadi juga tergantung kayak ada gangguan dari fantasinya. Benar. Misalnya dia baru bisa berhubungan dengan istrinya itu kalau sudah nonton video porno dulu kayak gitu. Jadi harus nonton dulu baru bisa bergairah dengan istrinya. Nah, itu gimana tuh hukumnya? Iya. Kalau ada laki-laki atau perempuan, jadi dia nonton video porno dulu atau blue film, gitu ya. Baru dia kemudian bisa bergairah dan kemudian berhubungan dengan pasangan. Saya pernah baca fatwa ini dan hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Itu berarti kelainan, betul. Kelainan yang baik atau salah? Salah. Cara penyembuhannya bagaimana? Pertama orang ini diterapi. Ya. Dengan ruqyah mandiri. Ini kadang-kadang gangguan. Jadi dia diruqyah dulu. Gitu ya, diruqyah. Nah, kemudian setelah diruqyah dia menjaga amal-amal solehnya, ditemani dengan orang-orang baik, menjaga pola hidup sehat. Pelan-pelan nanti insya Allah sembuh kok. Saya pernah banyak dapat kasus begini dan akhirnya sembuh. Pernah banyak begitu banyak. Akhirnya sembuh. Karena banyak teman-teman di luar sana yang menganggap itu sah-sah saja dalam artian untuk berhubungan lah ya. Ya. Kalau untuk perkara suami istri tadi yang masturbasi sama onani kita udah bahas ya. Gitu ya. Jadi saran kami untuk teman-teman yang kena masalah seperti ini, ruqyah mandiri dulu. Karena itu gangguan ya. Kemudian setelah itu perbaiki ibadah, perbanyak dekat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian
perbaiki kondisi jasmani, sehatkan badan, makan yang sehat-sehat begitu ya. Pola tidur dicukupkan dan tonton yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Coba terapi dalam sebulan, 2 bulan, mungkin sampai 5 bulan mungkin coba terapi. Insya Allah sembuh. Kita banyak dapat kasus begitu dan insya Allah baik-baik saja gitu ya. Lah untuk terapi begitu memang kalau ada kasus yang spesifik boleh langsung ke ustadznya langsung. Ngomong empat mata. Jadi enak gitu ya itu. Begitu. Sama ini mungkin tips-tips Ustaz. Iya. Kalau misalnya tadi kan kita nggak boleh mendatangi istri ketika ada haid ya. Iya boleh, benar. Tapi untuk menjalin seksualitas boleh nggak? Benar, Ustaz? ya. Ustadz, ini istri kita sedang haid atau sebagai istri sedang haid, tetapi kan pengen ya tetap dengan suami itu ada semacam hubungan yang mendekatkan. Karena kan namanya laki-laki dan perempuan yang berpasangan tetap kan pengen ya. Sementara kan tidak boleh berhubungan. Ini hadis Nabi dan derajatnya sahih. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, waktu aku haid, Rasulullah itu, maaf saya mungkin bahasa agak saru tapi ini bahasa hadis ya. Ketika aku haid, kata Ibunda Aisyah, maka Rasulullah menutup kemaluanku dengan secarik kain. Kemudian Nabi melakukan apapun setelah itu. Jadi Nabi mencumbu Aisyah, Aisyah mencumbu Nabi. Tapi maaf, kemaluan beliau ditutup. Kemudian Nabi melakukan apapun dalam artian bercumbu, mungkin petting namanya gitu ya. Ya, karena laki-laki tetap punya kebutuhan itu. Tetap punya kebutuhan itu. Apalagi maaf ibu-ibu ya, mbak-mbak, yang suami Anda punya istrinya satu. Ya, laki-laki itu normal. Malah tidak normal itu laki-laki yang malas berhubungan, itu yang nggak normal. Ya, laki-laki normal itu pasti pengen berhubungan. Jarak 2 hari, sehari itu udah pengen itu. Itu laki-laki normal. Nah, maka saran saya kepada wanita yang sedang haid, mbak-mbak yang sudah nikah, ya, ibu-ibu, tetaplah dengan suami bermesraan, bercumbu begitu ya. Mungkin bahasa kerennya petting begitu ya. Tetapi tidak sampai mohon maaf memasukkan kemaluan gitu loh. Ya kalau Ibunda Aisyah kan menutup itu gitu ya itu. Lah silakan mau ditutup kayak gitu juga monggo disilahkan. Yang penting jangan sampai melakukan yang tadi masuk begitu ya. Apalagi nauzubillah lewat dubur itu tak boleh. Anal itu tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Gitu ya itu. Jadi kalau dalam kondisi ini kami mengambil pendapat yang boleh oral tat bagaimana? Monggo silahkan. Karena pendapatnya berbeda kan tadi ya itu. Monggo silahkan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat walaupun sedang haid, tadi ingat loh, Allah bilang anna syi'tum. Jadi walaupun sedang haid tetap boleh bercumbu. Boleh saling merangsang bla bla bla, apalagi cuma sekamar berdua gitu ya. Selagi tidak sampai melakukan seks dalam artian masuk. Begitu? Allahu a'lam bishawab. Ini karena udah mau zuhur ya, kita di sini udah azan ya. Iya, udah azan kita di sini. Mas Adin. Ya, gitu teman-teman Iya, semuanya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada siang hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk kita semuanya. Iya, Diambil yang baik-baiknya. Bener. Insyaallah baik semua lah ya. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, kayak gitu. Gitu aja teman-teman. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di ini Mas Alfian.